Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delna Isnita, NIM 20233016 dari Prodi D3 Manajemen Pajak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen retribusi daerah. Retribusi berasal dari kata retributio yang berarti pungutan. Secara umum, retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atas pemakaian prasarana atau pemanfaatan jasa yang disediakan seperti pemakaian jalan dan sebagainya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Sedangkan pengertian retribusi menurut para ahli Marihot P. Siahan, retribusi daerah ialah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa ataupun pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan juga diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi maupun suatu badan. Selanjutnya, ciri-ciri dari retribusi. Yang pertama, retribusi tersebut dipungut oleh pemerintah daerah. Yang kedua, di dalam pemungutan tersebut terdapat paksaan secara ekonomis. Selanjutnya, terdapatnya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjukkan. Dan retribusi tersebut dikenakan pada setiap orang atau suatu badan yang menggunakan atau mengenyam jasa-jasa yang disiapkan negara. Dan terakhir, menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan juga Daerah, Departemen Keuangan, kontribusi retribusi tersebut terhadap penerimaan pendapatan asli daerah pemerintah kabupaten atau pemerintah kota yang relatif tetap dan perlu mendapat perhatian serius bagi daerah. Disebabkan karena secara teoritis terutama untuk kabupaten atau kota, retribusi seharusnya dapat mempunyai peranan atau kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan asli daerah. Selanjutnya, perbedaan antara pajak dan retribusi. Ada 3. Yang pertama, pembayar pajak tidak menerima imbalan langsung, sedangkan pembayar retribusi menerima imbalan atau manfaat dari penerima retribusi. Yang kedua, objek pajak bukan merupakan objek retribusi. Dan yang ketiga, pada retribusi berlaku sistem official assessment, sedangkan pada pajak berlaku sistem self-assessment, official assessment, dan withholding. Selanjutnya, pembagian dari retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Yang pertama, retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum ini merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang, pribadi, atau badan. Jenis-jenis dari retribusi jasa umum ini ada 15. Yang pertama, retribusi pelayanan kesehatan. Yang kedua, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan. Yang ketiga, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil. Yang keempat, retribusi pelayanan pemakaman dan penggabungan mayat. Yang keempat, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat. 5. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Dan yang keenam, retribusi pelayanan pasar. 7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor. 8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. 9. Retribusi penggantian biaya cetak peta. 10. Retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus. 11. Retribusi pengolahan limbah cair. 12. Retribusi pelayanan
Yang ke-12, retribusi pelayanan tera atau tera ulang. 13, retribusi pelayanan pendidikan. 14, retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Dan terakhir, retribusi pengendalian lalu lintas. Kemudian pembagian dari retribusi yang kedua, retribusi jasa usaha. Artinya, jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis dari retribusi jasa usaha. Yang pertama, ada retribusi pemakaian kekayaan daerah. 2. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan. 3. Retribusi tempat pelelangan. 4. Retribusi terminal. 5. Retribusi tempat khusus parkir. 6. Retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa. Yang ketujuh, retribusi rumah potong hewan. 8. Retribusi pelayanan ke pelabuhan. 9. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga. 10. Retribusi penyeberangan di air. Dan 11. Retribusi penjualan produksi usaha daerah. Selanjutnya, retribusi perizinan tertentu. Selanjutnya yang ketiga, retribusi perizinan tertentu. Retribusi perizinan tertentu ini merupakan pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan, yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis dari retribusi perizinan tertentu ini ada 6. Yang pertama, retribusi izin mendirikan bangunan. Yang kedua, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. Yang ketiga, retribusi izin gangguan. Yang keempat, retribusi izin trayek. Dan yang kelima, retribusi izin usaha perikanan. Yang keenam, retribusi perpanjangan IMTA. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, setiap pungutan retribusi daerah harus dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan kriteria-kriteria pungutan daerah tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menganut sistem closed list menetapkan 30 jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh provinsi, kabupaten, atau kota. Jumlah ini bertambah menjadi 32 jenis setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Kalau ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.